Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita kalau kita masih boleh ada di tempat ini untuk kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Bukan oleh kuat gagah kita, tetapi semuanya karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala kita, renungkan kebaikan Tuhan yang sudah berlaku di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa yang baik, karena kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus berkata terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dan amat baik dalam hidup kami. Ketika kami ada di tempat ini, kerinduan kami terus mau rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami terus mau rindu Tuhan untuk terus ada di hadirat Tuhan. Sebab itu dalam ibadah kami saat ini Tuhan, kami mohon biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu mengurapi kami semua. Roh Kudus bekerja, ambil alih semuanya. Ibadah kami berjalan dengan baik, berjalan dengan tidak kurang satu apa. Dan kami percaya kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan kebebasan kemenangan untuk kami bersorak memuji meninggikan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kuduskan kami, ampuni kami, layakkan kami. Ketika kami memuji Engkau, menyembah Engkau, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu boleh naik dan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau pakai dan urapi kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu pada saat ini. Apapun pelayanan yang Engkau percayakan untuk kami lakukan saat ini, biarlah kami semua diurapi oleh Tuhan. Kuasa-Mu mengurapi kami, menguasai kami, hati kami betul memberi yang terbaik dalam kami melayani Engkau saat ini. Sebab itu ibadah kami percaya ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa setiap kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi, merintangi setiap jalannya ibadah kami, dalam bentuk apapun dia mau bekerja, mengganggu setiap hidup kami, mengganggu fokus kami, mengganggu sarana prasarana yang kami pakai untuk beribadah. Dengan satu hati, dengan iman kami tolak kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini. Kami penuh dengan sukacita, kami menikmati kuasa hadirat-Mu bekerja di tempat ini, bekerja dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menikmati pujian penyembahan firman-Mu. Juga kami menikmati persekutuan bersama dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga hidup kami, iman kami, rohani kami semakin kuat bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kali lagi kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang datang dengan berbagai persoalan, pergumulan, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, pulang dengan sukacita, pulang dengan kemenangan, kebebasan dari Tuhan. Karena Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang membebaskan, Roh Kudus yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa setiap umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, hentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami meninggikan Engkau, sama-sama kami memuliakan nama Tuhan. Dan puji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Kami akan masuk dalam hadirat memuji menyembah Engkau. Kami buka tabiskan ibadah kami pada saat ini satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, glory bagi nama Tuhan. Glory bagi Yesus. Dia sungguh teramat sangat baik di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya dibuktikan ketika Dia mau memberikan nyawanya ganti kita, untuk menebus segala dosa kesalahan kita, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan Dia. Oleh karenanya pada pagi hari ini, dalam setiap kehidupan kita,
bersyukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu yang ajaib. Kami kagum akan kasih-Mu yang tidak berkesudahan dan tanpa batas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh
Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Roh Kudus, bekerja di tempat ini Roh Kudus. Lawat setiap kami Roh Kudus. Amin, 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 Yesus, amin. Bukaku aurat. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ungkapkan pujianmu kepada Tuhan, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Ia dipuji, bukaku
hidup kami. Dan saat ini kami mau bersorak-sorai memuji Engkau, bertata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Alirkan kuasa-Mu yang membebaskan kami, yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita serahkan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Amin. Kasihnya tidak terukur. Amin. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan.
kasih-Nya mengalir dalam kehidupan kita. Kasih Allah tidak pernah berhenti mengalir kehidupan kita. Kita yang mana kasih. Haleluya, haleluya, Yesus. Amin Tuhan. Glory bagi nama Yesus. Amin Tuhan. Amin. Glory bagi nama Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidup. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, atas kasih karunia Tuhan kita bisa beribadah bersama-sama saat ini.
Yang di lantai bawah coba bilang haleluya yang keras. Ya. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Yesus. Oke saudara, sebelum kita terima perjamuan kudus, kita akan dengarkan renungan firman Tuhan. Saudara, mari kita memulai pembacaan Alkitab kita. Mari buka 1 Korintus pasal 13. Satu ayat saja untuk kita baca saat ini, ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Mari kita bangkit berdiri. Di lantai bawah bangkit berdiri juga. Kita baca bersama-sama satu ayat ini ya. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekali lagi, 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara perhatikan, ayat ini berkata yang paling besar di antaranya apa saudara? Kasih. Di antara iman, pengharapan, dan paling besar adalah kasih. Saudara, kita akan bicara dalam topik kasih saat ini ya saudara. Dan saya membagi mungkin 4 bagian nanti akan kita bahas saudara. Kita akan membahas tentang mengenal tentang kasih itu. Dan kita juga akan bicara saudara mengenai jenis-jenis kasih. Nanti kita akan bahas juga 5 jenis kasih. Dan kita juga akan membahas tentang fungsi dari kasih. Oke, kita akan masuk poin-poin pertama dulu saudara ya. Kita akan berbicara dulu mengenal tentang kasih. Saudara, sebelum ini munculkan ayat lagi, saudara saya bicara dulu begini ya, sebelum saya masuk khusus pada kasih itu. Kenapa dikatakan saudara yang paling besar di antara iman dan pengharapan adalah kasih? Karena begini, iman itu kan adalah percaya sekalipun kita belum melihat. Ya, contoh begini saudara. Saudara belum pernah lihat Tuhan Yesus, begitu ya saudara ya. Belum pernah tapi kita percaya. Saudara belum pernah lihat sorga, tapi kita percaya sorga itu ada. Tapi kelak ketika satu waktu kita masuk sorga, saudara kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus, begitu kan? Kita langsung lihat, oh sorga itu kayak begini. Wah, tempat ibadah di GPD Kota Wisata tidak ada apa-apanya, karena lantainya saja sudah dari batu-batu permata, dindingnya, begitu saudara. Kalau di tempat saya ibadah ada bocor-bocornya, begitu. Nah itulah saudara, kita akan lihat di sorga. Nah, sangkut paut dengan iman. Itu kan kita percaya. Sehingga saudara, ketika kita sudah ada di sana, kita tidak perlu percaya lagi karena sudah ada. Kan begitu saudara. Saya percaya Tuhan Yesus. Percaya itu kan saya bilang, atau iman itu adalah percaya sekalipun belum melihat. Tapi ketika kita sudah lihat, ya kita tidak percaya lagi dalam konteks oh ada apa enggak, begitu saudara ya. Karena kita sudah lihat, itu iman. Juga pengharapan saudara, apa yang kita harapkan begitu, baik Tuhan Yesus, baik sorga, baik tempat di sorga, kita kan semua harapkan yang baik di sana. Tapi ketika kita sudah masuk, ya sudah ada, sudah dapat. Kita tidak perlu berharap lagi karena sudah dapat, kan begitu saudara. Nah, bagaimana kehidupan di sorga nanti, itu yang berkelanjutan saudara, yaitu kasih. Amin saudara. Nah, sehingga yang dikatakan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena saudara, makanya kita di muka bumi ini terus diajar tentang kasih terus. Karena itu kehidupan di sorga nanti. Oke, saya akan perkecil pada topik saya bilang tadi, kita akan bahas tentang kasih, saudara ya. Begini saudara, saya akan bahas adalah kasih yang dari sudut pandang Alkitab. Karena begini saudara, kalau kita bicara kasih saja saya tidak akan masuk dari sudut pandang Alkitab. Saudara mungkin sudah mengenal tentang kasih dalam apa saudara ya? Kamus besar apa itu ya? Untuk Indonesia punya apa namanya? KBBI ya saudara. Kamus besar bahasa Indonesia ya saudara. Saudara akan menemukan di sana hanya terbatas kasih itu ya cinta, kasih itu atau perasaan mengasihi. Ya sudah sebatas itu. Nah sebab itu saudara, saya katakan tadi saudara, itu mungkin dari KBBI saya bilang tadi ya saudara ya. Tetapi kita akan membahas kasih, saya bilang tadi, dari sudut pandang Alkitab.
Sehingga saudara akan memahami kasih menurut Alkitab, begitu saudara. Bukan kasih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sehingga saya menjelaskan begini supaya saudara terfokus. Oh iya, saya mau belajar tentang kasih yang menurut Alkitab. Amin ya. Nah, mari kita masuk. Pertama kita akan membahas dulu, saudara. Kita akan membahas dulu tentang poin yang pertama kita bahas adalah mengenal tentang kasih itu, yang menurut Alkitab. Coba saya akan tuntun saudara mulai membaca 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara. Nah, di sini baru kita akan melihat, saudaranya. Kita akan melihat, saudara, tentang siapa. Kita akan mulai dari siapa, saudara, itu kasih. Coba tolong bantu 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kita akan baca ini. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tahan ayat ini ya. Jadi kita akan masuk begini. Saya membuat pertanyaan tadi, saudara, dalam pembahasan kita, siapa itu kasih, sehingga Alkitab layak akan menjawab. Siapa itu kasih? Kalau kita membuat pertanyaan itu dan Alkitab menjawab, siapa itu kasih? Coba saudara lihat, siapa katanya itu kasih, saudara? Kasih itu adalah Allah. Sehingga saudara kita melihat, oh Allah itu adalah kasih. Jadi saudara Islam Tuhan, kita mulai masuk melihat bahwa luar biasa kalau kita masuk siapa itu Allah. Allah itu adalah Maha Kuasa, Allah itu Maha Pencipta. Nah, dari sini saudara kita mulai melihat bahwa kalau Allah itu kasih, berarti Allah juga adalah sumber dari kasih itu. Amin, saudara. Karena dia sendiri adalah kasih. Nah, saudara, sehingga kita akan melihat begini. Saya minta lagi Yohanes 4 ayat 24, mengenal tentang Allah dulu, saudara. Kalau Allah itu kasih, di mana kasih itu kita akan melihat kalau dia Allah itu kasih, berarti kasih itu bukanlah sesuatu yang benda mati, tetapi kasih itu hidup karena dia menyangkut kepada Allah, kepada pribadi Allah. Jadi kasih itu sebetulnya hidup. Ya, makanya saudara begini, nanti saya akan masuk pada poin di mana begini, saudara. Kasih itu tanpa ada satu perbuatan dari kasih itu disebut bukan disebut, tetapi itu tidak akan pernah disebut kasih. Ya, tidak akan pernah disebut kasih ketika tidak ada dalam sebuah tindakan kasih itu. Jadi Yohanes 4 dulu, kita lihat dulu ya. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Mari kita baca dulu, saudara. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya akan bawa saudara begini. Allah itu roh. Jadi saudara harus memahami dulu, kalau tadi Allah itu kasih dan menjelaskan tentang pribadi Allah itu adalah roh. Pribadi Allah adalah roh. Allah dan kita itu berbeda. Kalau kita kan jasmani, saudara. Saudara dan saya ada tubuh jasmani ya. Tetapi saudara lihat bahwa kalau Allah itu bentuknya tidak berdaging loh, saudara. Tidak ada tulang, tidak ada. Dia itu roh. Dan Allah itu memenuhi segala alam semesta. Jadi Allah itu roh juga, dia bukan juga angin ya, saudara. Angin itu dia tidak bisa masuk ke dalam tembok. Dia tidak bisa masuk dalam benda padat atau seperti batu begitu ya. Saudara kalau lihat batu besar, dia tidak bisa masuk ke sana. Tetapi kalau Allah, saudara, pribadi Allah adalah roh, itu dia itu memenuhi semua alam semesta. Entah itu benda padat, entah itu benda cair, di dalam air, di dalam lautan, itu Allah, saudara. Tetapi kalau saudara melihat di mana sifat dari Allah pun sendiri dipenuhi dengan namanya kasih, sehingga
saudara, kita mengenal saudara tentang kasih itu, dikatakan oleh firman Allah, siapa itu kasih? Kasih itu adalah Allah. Oke, jadi ketika kita melihat Allah pun, saudara, kita akan melihat Allah itu adalah Allah yang bukan serem, bukan menakutkan. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Amin, saudara. Maka nanti kita akan masuk nanti pada poin-poin terakhir, saudara, bagaimana Allah itu dia sangat mengasihi manusia sekalipun manusia itu berdosa. Begitu. Nah, saya akan lanjut. Kita belum bahas poin di sana. Kita masih bicara mengenal tentang kasih, saudara. Kita mulai dari siapa itu kasih menurut Alkitab, saudara. Ternyata kasih itu menurut Alkitab adalah Allah. Dan selanjutnya, saudara, kita juga melihat begini. Sekarang adalah apa itu kasih? Kalau tadi siapa, sekarang itu apa itu kasih? Nah, Alkitab juga memberikan jawaban, saudara. Atau kalau kita mendefinisikan kasih itu memang banyak sekali, saudara. Saudara bisa membuat definisi-definisi daripada kasih. Tapi mari kita akan melihat dulu, saudara, di dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Ayat 36, sorry, Matius 22 ayat 36. Ini bergantian ya, karena ini sampai ayat 40. Saya ayat genap, sudah ayat ganjil. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terakhir, sama-sama, 2, 3. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin, saudara. Nah, kalau kita melihat, saudara, dari sini, apa itu kasih, saudara? Jadi kalau dari mengacu dari ayat-ayat ini, saya membuat definisi dulu, saudara, bahwa kasih itu saya mendefinisikan adalah tindakan kebenaran Allah. Jadi tindakan kebenaran Allah kepada manusia. Itu pertama. Sehingga dia berkata, hukum yang pertama atau yang utama adalah apa, saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih adalah tindakan kebenaran Allah kepada manusia dan tindakan kebenaran manusia kepada Allah dan sesama. Itu saya mendefinisikan kasihnya. Jadi sekali lagi bahwa saudara dan saya melihat kasih itu adalah tindakan kebenaran Allah kepada manusia dan tindakan kebenaran manusia kepada Allah dan sesama. Oke, saudara, saya akan menjelaskan begini. Dalam penjelasan saya supaya saudara paham, saudara, tentang apa itu kasih tadi, saya bilang bahwa ternyata kasih itu adalah tindakan kebenaran Allah kepada siapa, saudara? Manusia. Dan tindakan kebenaran manusia kepada Allah dan sesama. Itu kasih. Tapi kebenaran manusia itu, saudara, kebenaran di dalam Alkitab ya, saudara. Karena bukan berarti manusia ada kebenaran. Tidak ada, manusia tidak ada kebenaran. Yang ada adalah kebenaran, maksudnya tindakan Alkitab itu, saudara. Alkitab adalah kebenaran. Saya mau jelaskan begini, saudara ya. Mari kita melihat dulu, saudara, status manusia sebetulnya, saudara, sehingga saudara dapat memahami tentang tindakan kebenaran Allah kepada manusia. Jadi kita mesti lihat dulu, saudara, status manusia itu seperti apa, sehingga Allah bertindak dalam kebenaran itu, supaya saudara menemukan betapa luar biasa kasih Allah itu. Pahami dulu, saudara, tentang status manusia. Mari kita lihat dulu
Roma 3 ayat 23 sampai 24. Kita sedang belajar tentang kasih ini, saudara ya. Roma pasal yang ketiga ayat 23-24. Ayat ini menuntun kita, status kita sebagai manusia seperti apa, supaya saudara menemukan tentang bagaimana tindakan kasih Allah itu yang luar biasa terhadap manusia. Mari kita baca ayat 23. Ya, Roma 3 ayat 23. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 23, balik lagi. Mari pahami lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara bisa temukan, saudara, status manusia di sini dikatakan semua manusia atau semua orang telah apa, saudara? Berbuat dosa. Jadi kalau semua manusia, semua orang, ada nggak salah satu orang yang tidak berdosa dari keturunan Adam? Tidak ada. Alkitab sudah bilang semua orang sudah berdosa. Jadi kalau semua orang sudah berdosa, saudara, kira-kira butuh berapa dosa orang masuk neraka, saudara? Hanya butuh satu dosa. Di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Sama saja, kan begitu. Jadi status manusia ini semua sudah berdosa. Roma 6 ayat 23, kita baca lagi, saudara. Roma 6 ayat 23. Satu, dua, tiga. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dari dosa. Jadi semua orang sudah berdosa dan ada upahnya. Upahnya apa, saudara? Apa itu maut? Ya, maut itu adalah, bicara sini itu neraka. Hidup kekal dalam neraka, itu maut. Jadi semua orang sudah berdosa dan ada upahnya, katanya orang berdosa. Jadi upahnya ialah maut. Sehingga saudara, dari sini kita mulai mengenal bagaimana manusia itu, saudara, menerima kasih karunia atau tindakan kasih karunia Allah sebagai kasih Allah yang luar biasa itu. Saya akan membaca 2 ayat lagi sebagai saudara, pemahaman bagi kita yang melandasi dari Alkitab mengenai status manusia itu. 1 Yohanes 3 juga ayat yang keempat. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Baca 1, 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi kalau saudara dan saya sebagai orang percaya pun, saudara, masih berbuat dosa apa tidak? Masih, karena dosa itu ialah apa, saudara? Pelanggaran akan hukum Allah. Satu ayat lagi, baru saya akan masuk dalam penjelasan. 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kita baca 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Justru dikatakan Alkitab, kalau seseorang itu berkata, oh saya tidak berdosa, Alkitab berkata, justru kamu berkata itu, kamu sedang menipu siapa, saudara? Diri sendiri. Karena Alkitab juga yang memberitahu semua manusia telah berdosa. Dan semua manusia termasuk orang percaya masih bisa melanggar hukum Allah. Nah, dari kita melihat ayat-ayat yang kita baca, saudara, kita menemukan status manusia, bahwa ternyata manusia itu sudah berdosa. Nah, sekarang mari kita melihat kepada definisi tadi, bahwa kasih itu adalah tindakan kebenaran Allah kepada manusia.
Dan tindakan kebenaran manusia kepada Allah. Jadi kita mulai dari Allah lebih dulu. Tindakan kebenaran Allah terhadap manusia. Manusia tadi Alkitab memberi informasi sudah berdosa. Allah suci. Amin, saudara. Allah suci, manusia berdosa. Sehingga saudara, dari hal-hal ini kita bisa menemukan bahwa kondisi manusia yang sudah berdosa, di mana dikatakan saudara tidak bisa lagi bersatu dengan Allah. Tapi mari kita lihat saudara. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat sangat terkenal ya buat kita. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahan dulu ayat ini. Jadi saya akan bawa sekarang kita masuk saudara melihat. Kalau tadi status manusia yang sudah berdosa, sekarang kita melihat tentang definisi kasih tadi, tentang kasih itu adalah tindakan kebenaran Allah kepada manusia. Melalui ayat ini saudara, bagaimana tindakan kasih Allah kepada manusia adalah apa saudara? Dia berkata, mau menyelamatkan manusia. Amin saudara. Ini tindakan kebenaran Allah kepada manusia yang sudah berdosa. Sehingga saudara, dari ayat ini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Hanya dengan kasih Allah saudara. Jadi kalau kita lihat juga saudara, bukan manusia yang memang datang kepada Tuhan, tetapi kalau dari ayat ini adalah karena kasih karunia Allah, karena kasih Allah. Kalau kita balik kepada kita saudara, kalau saudara dan saya sekarang ini ada saudara, itu memang, atau kita bisa selamat, itu memang bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan hebat kita, bukan karena kita berpuasa, bukan karena status kita ini sudah berdosa, tetapi bagaimana kita bisa diselamatkan, itu karena kasih Allah yang besar. Haleluya. Karena kasih Allah. Coba kita merenung sedikit, diam. Kita pikir-pikir tentang pelanggaran kita akan firman Allah. Saudara, kita akan renung dan kita akan dapati betul-betul kita sendiri tidak layak menghadap Tuhan. Ya saudara, kita sendiri, bukan Tuhan bilang, tidak layak kamu, bukan Tuhan. Kita sendiri akan mendapati kita tidak layak. Tetapi bagaimana kita bisa tetap diterima oleh Tuhan? Itu karena memang kasih Tuhan sendiri. Haleluya saudara. Tuhan sendiri yang mengasihi kita, menjangkau kita. Dan Tuhan sendiri yang memulai. Saya coba pindah dulu ke 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayat 19. Satu Yohanes 4 ayat 19. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kalau ayat ini menjelaskan, saya mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya siapa lebih dulu mengasihi? Allah. Amin saudara. Dalam status apa manusia pada waktu itu? Status manusia sedang berdosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, Allah mendahului manusia. Dia lebih dulu datang kepada kita. Dia mengasihi kita. Saudara, dari makna rohani ini kita melihat saudara tentang kasih Allah itu, saudara. Jadi Allah itu adalah kasih. Kita mendefinisikan kasih adalah tindakan kebenaran Allah kepada manusia, yang dimana status manusia itu dikatakan telah berdosa, ada di dalam dosa. Jadi di dalam saudara, di dalam dosa. Tapi bagaimana Tuhan mau masuk ke situ? Dia adalah suci, dia adalah kudus. Saya mengatakan itu karena kasih saudara.
Hanya karena kasih. Saudara, kita juga begitu, saudara. Makanya dibilang tadi dalam 1 Korintus tadi 13 ayat 13, kita punya iman, kita punya pengharapan, tapi yang paling besar di antaranya adalah kasih. Coba, oh iya saya punya iman, saya punya pengharapan. Tapi kalau kita tidak mau mengasihi, kita lihat Tuhan tadi, sudah. Manusia itu yang sudah bersalah, sudah berdosa, tapi karena tindakan kasih Tuhan, Yohanes 3:16, melalui Yesus Kristus, manusia diselamatkan. Kita juga kadang begitu, saudara. Makanya dikatakan paling besar di antara itu adalah kasih. Di dalam hidup kita, saudara, baik dalam berumah tangga. Dalam rumah tangga ada bapak, ada ibu, ada anak, ada oma, ada cucu. Mungkin satu rumah sama-sama punya iman, sama-sama punya pengharapan. Tapi kalau kasih ini tidak hidup, saudara, nanti kita akan membahas dari fungsi-fungsi kasih itu nanti. Itu lebih luar biasa lagi, karena itu menyangkut kehidupan sehari-hari. Tetapi saudara, kita kembali lagi dulu, saudara, melihat dulu bahwa kasih ini adalah tindakan kebenaran Allah kepada kita manusia yang berdosa. Itu kasih Allah, saudara. Dan tidak bisa didapat di lain, saudara. Saudara tidak akan pernah mendapati, saudara, cara Allah menyelamatkan manusia itu di luar, saudara, Alkitab. Saudara, kita ini kan diselamatkan karena kan kasih Allah yang datang pada kita, sehingga kita selamat, kan begitu, saudara. Jadi apa, saudara, kalau saya kasih contoh, Fafa sini, Fafa, minta tolong Fafa berdiri sini. Fafa berdiri sini. Nah, situ ya, Fafa. Terima kasih, Fafa, ya. Mumpung sini dulu, Fafa. Mumpung ada Fafa. Jadi Fafa itu ada di sini. Jadi saya yang ambil si Fafa naik ke sini, Fafa ke sini. Saya ambil dia, bukan dia yang datang. Saya yang tarik dia. Bukan Fafa yang naik sini, tapi saya yang ambil dia. Cukup dulu ya, Fafa. Saya balik lagi. Terima kasih, Fafa. Demikian juga kita, saudara, dikatakan status berdosa karena kasih Allah. Tuhanlah yang mengambil kita dari status berdosa itu. Dari tawanan dosa itu, Tuhan yang ambil, keluarkan. Bukan kita yang datang sana. Amin, saudara. Nah, ini saya bilang keuntungannya kita, saudara, sebagai orang Kristen, orang percaya Yesus. Di luar agama Kristen, saudara, yang kasih dalam Tuhan, di luar orang yang percaya Yesus, semua orang, saudara, bagaimana cara mau menyelamatkan diri keluar dari neraka ini, saudara, itu berusaha untuk datang sendiri. Berusaha untuk mau berbuat baik sebaik mungkin supaya bisa selamat dari dosa itu. Kan semua manusia kan secara saudara, secara umum ini menyadari bahwa manusia itu akan masuk neraka. Manusia itu sudah berdosa. Dan manusia secara umum, saudara, berusaha untuk bagaimana saya harus berbuat baik supaya saya bisa selamat. Itu manusia. Tetapi saudara, itu kan tindakan manusia untuk coba supaya bisa selamat. Di luar Yesus ya, saudara. Di luar Yesus. Bagaimana manusia untuk mencoba, saudara, berusaha datang kepada Dia. Tetapi saudara, tetap tidak bisa. Karena orang selamat, Kisah Rasul berkata, Alkitab berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Manusia pun itu dia cuma berkata, ya aku percaya Yesus, Tuhan angkat, tak pindahkan kamu. Haleluya. Saudara di sini sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus.
Dan kalau saudara dan saya pun sekarang ini sudah percaya saudara dan saya sudah selamat, itu karena tindakan Allah kepada kita. Amin, saudara. Bukan tindakan kita, itu tindakan Allah. Makanya 1 Yohanes tadi berkata, Allah yang lebih dulu mengasihi kita, bukan kita lebih dulu. Sekalipun ada orang berkata, iya saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi kalau engkau tidak melalui Yesus Kristus, tetap tidak bisa. Karena status manusia sudah berdosa. Manusia itu, saudara, harus disucikan dulu dari dosanya. Perbuatan baik manusia tidak bisa menyucikan dia dari dosa. Sekalipun dia bilang, oh Pak, saya tidak pernah berdosa, saya tidak pernah melanggar firman. Alkitab berkata status manusia sudah berdosa. Bagaimana bisa? Sekalipun dia, Pak, anak saya semenjak lahir, Pak, sudah di dalam kamar terus sampai besar, tidak pernah keluar, tidak pernah melanggar. Sudah berdosa nggak dia itu? Kenapa dia berdosa? Apa? Karena lahir pun masih di dalam kandungan, kata firman Allah, orang itu sudah berdosa. Jadi statusnya memang sudah berdosa. Sehingga kita balik, saudara, bagaimana kita bisa melihat, saudara, tentang kasih itu adalah tindakan kebenaran Allah kepada manusia. Sehingga dari sini kita sangat mensyukuri tentang tindakan Allah kepada kita. Haleluya, saudara. Itu tindakan Allah terhadap kita. Apa tindakan Allah? Yaitu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa, saudara? Binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana, saudara? Di sorga. Hidup kekal kan hanya dua, sorga atau neraka. Jadi kembali, saudara, saya masih membawa saudara pada pelajaran mengenal tentang kasih dari sudut pandang Alkitab. Bahwa kasih itu adalah Allah. Kasih itu adalah tindakan Allah, tindakan kebenaran Allah terhadap manusia yang berdosa. Setelah kita memahami itu, saudara, sudah memahami bahwa kasih adalah tindakan kebenaran Allah terhadap manusia yang berdosa. Sekarang, saudara, dalam definisi tadi, saudara, bahwa juga tindakan kebenaran kasih juga itu adalah tindakan kebenaran manusia kepada Allah. Haleluya, saudara. Jadi ketika manusia, seperti saya bilang tadi, setelah ditarik di sini, sudah di atas di sini, ada tindakan kebenaran di dalam Alkitab yang harus dilakukan oleh manusia yang sudah di sini, sudah diselamatkan. Bisa paham, saudara? Nah, disinilah, saudara, baru saya bilang tadi, ada tindakan itu, saudara. Tindakan kasih itulah orang sudah selamat yang dibenarkan oleh Tuhan. Kalau tindakan perbuatan baik kepada sebelum orang diselamatkan, itu tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tetap tidak memperhitungkan itu. Dalam arti kata, saudara mungkin pikir begini, aduh Pak, saya kenal dia, orang tidak percaya Yesus, tapi perbuatan baiknya hebat Pak, kalah orang-orang Kristen. Mungkin saudara pikir, wah pasti tempatnya di surga besar dia, hebat dia. Saudara, tetap saja itu di mata Tuhan itu nol besar. Tuhan tetap tidak perhitungkan. Iya, saudara, ini untuk masuk surga, Tuhan tetap tidak perhitungkan itu. Tuhan hanya memperhitungkan adalah tindakan kebenaran manusia yang percaya Yesus terhadap Allah dan sesama. Cuma itu, saudara. Di luar orang yang tidak percaya Yesus, silakan dia mau berbuat baik apapun, itu memang secara umum. Tapi untuk diperhitungkan dia itu ada tempat di sorga, tetap tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata begini, aduh kasihan amat ya. Makanya Tuhan menyuruh kita orang percaya, pergilah, beritakanlah Injil. Amin, saudara. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan
Roh Kudus supaya mereka masuk surga. Supaya apa yang dia lakukan di bumi ini, perbuatan baik apapun dia lakukan, diperhitungkan oleh Tuhan. Neracanya bertambah. Amin. Tapi kalau dia tidak percaya Yesus, belum mengalami kasih Allah yang besar itu, belum mengalami tindakan Allah yang besar itu, kita harus beritakan Injil. Beritahu bahwa terimalah Yesus Kristus, supaya apa yang kau lakukan diperhitungkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Loh Pak, kenapa tidak diperhitungkan oleh Tuhan? Kan dia sudah berbuat baik. Namanya statusnya sudah apa? Berdosa. Itu sudah. Karena statusnya memang sudah berdosa. Jadi saya balik lagi. Jadi tindakan kebenaran manusia itu kasih juga ya. Kalau tadi Allah, sekarang manusia. Kita sekarang orang percaya. Kita juga saudara, kalau tanpa ada tindakan saudara kepada Allah sebagai orang yang sudah diselamatkan, ya saudara, saya pernah katakan dalam tanda kutip, jangan-jangan saudara sebetulnya orang itu belum selamat. Karena kalau orang yang sudah percaya betul-betul selamat, pasti ada Roh Kudus di dalam dia. Dan indikatornya saudara adalah buah-buah Roh Kudus, kan begitu saudara. Dan salah satunya saudara, orang itu pasti dia merindukan yang menyelamatkan dia. Orang itu akan rindu datang pada Tuhan. Saya pernah katakan, dia tidak datang sekali beribadah saja, saudara. Rohnya itu bukan saya bilang memberontak, tapi menuntut. Dia mau menuntut, ingin ketemu dengan sesama seiman, ketemu di dalam rumah Tuhan. Itu orang yang sudah diselamatkan, rindu terus beribadah. Saudara pernah merasakan itu saudara? Kalau saudara tidak datang ibadah, saudara punya roh itu gelisah. Ya, aduh saya gak ibadah, Nah ibadah saudara pergi ke tempat sesuatu, saudara rasa takut. Nah itu indikatornya bahwa saudara sebenarnya ada orang selamat. Karena di dalam saudara ada Roh Kudus. Tapi kalau orang itu dia merasa, oh saya sudah Kristen, saya sudah mengalami tindakan kasih Allah, saya sudah diselamatkan, tapi dia tidak pernah rasa cinta akan rumah Tuhan. Ada jam ibadah dia pikir, kamu aja yang ibadah, saya di rumah. Dia tidak ada rasa bersalah sekali. Tidak ada rasa bersalah terhadap Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Jangan-jangan memang dia itu belum diselamatkan oleh Tuhan, cuman percaya Yesus saja. Tapi kalau orang yang betul-betul sudah diselamatkan, sudah mengalami kasih Allah yang besar, so dia ada Roh Kudus dalam dia, dan dia akan berkata, aduh saya mesti ibadah. Mungkin sih anaknya bilang, Pak, hari Minggu yuk kita mau ke mall dulu, kita mau ke sini. Tapi dia punya roh gak bisa terima. Jangan nak, kita mesti ibadah. Nah, saya bilang itu salah satu saja indikator bagi orang yang betul-betul sudah mengalami kasih karunia dari Allah atau tindakan Allah. Dan itulah yang harus menjadi salah satu tindakan kebenaran manusia kepada Allah, yaitu datang beribadah. Haleluya saudara. Ada tindakan-tindakan kebenaran manusia yang harus lakukan, bukan juga untuk selamat. Bukan untuk selamat. Kita melakukan tindakan-tindakan kebenaran. Kita harus beritakan Injil, bagaimana orang bisa selamat. Kita harus berbuat baik kepada sesama. Itu bukan lagi tindakan kebenaran untuk selamat, tetapi tindakan kebenaran sebagai perintah Allah kepada orang yang sudah selamat. Jadi saudara yang salam Tuhan, ada tindakan kebenaran manusia kepada Allah karena Allah sudah menyelamatkan kita. Apa tindakan kebenarannya? Kita datang beribadah, kita datang beritakan, menjangkau orang yang belum selamat supaya diselamatkan. Itu bukan kita melakukan tindakan, itu bukan supaya kita selamat. Karena kita orang sudah diselamatkan, kita harus beribadah. Amin saudara. Karena kita orang yang sudah diselamatkan, kita harus memberitahu kepada orang yang belum diselamatkan supaya diselamatkan. Dan termasuk mungkin ada orang yang ini dia orang Kristen tapi kok tidak ada gairah untuk beribadah. Saudara perlu melayani.
Jangan-jangan kamu ini orang yang belum selamat. Sekalipun kau mengaku Yesus adalah Tuhan, karena indikator orang yang sudah selamat, dia rindu untuk datang pada Tuhan. Amin. Dan kita juga begitu, saudara, melakukan tindakan kebenaran. Tindakan kebenaran terhadap sesama kita, tapi berlandaskan firman Allah, saudara. Bukan berlandaskan keinginan kita, bukan. Berlandaskan kebenaran firman Allah untuk mengasihi sesama. Makanya gereja kita, saudara, melakukan banyak program diakonia melandaskan dari firman Allah. Mungkin banyak orang bisa melakukan hal yang sama, tetapi bukan berdasarkan firman Allah. Berdasarkan supaya mungkin cari nama, dia punya nama bisa lebih baik, bisa saja. Tapi yang Tuhan mau adalah berlandaskan kebenaran firman Allah. Yang dimana kita ini, sekali lagi saudara, bahwa kasih Allah itu, dimana yang disebut kasih Allah adalah Allah sendiri, dan dikatakan di sini saudara bahwa kasih sesungguhnya itu adalah tindakan kebenaran Allah kepada manusia berdosa, dan juga kasih itu bagi orang yang sudah diselamatkan adalah tindakan orang percaya kepada Allah. Tindakan orang percaya kepada Allah tadi itu saudara bisa beribadah, datang berdoa, berkorban dan lain sebagainya, dan juga tindakan kebenaran manusia yang sudah diselamatkan itu kepada sesama. Sehingga saudara sekalian Tuhan, saya membahas dalam poin ini, saudara, mengenal tentang kasih menurut Alkitab. Dari kita melihat apa itu kasih. Kasih itu adalah Allah sendiri. Dan definisi daripada kasih adalah tindakan kebenaran Allah kepada manusia dan tindakan kebenaran manusia kepada Allah, atau manusia yang sudah diselamatkan ya, kepada Allah dan sesama. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara, sekali lagi saya akan menyimpulkan. Ini versi poin ini, saya bilang saya punya 4, nanti kita akan membahas. Kita baru membahasnya mengenal tentang kasih, dan kita minggu depan akan masuk pada jenis-jenis kasih. Jenis-jenis kasih, dan poin yang ketiga tentang fungsi daripada kasih itu. Nah, minimal pada pagi hari ini saudara sudah mengenal tentang siapa dulu itu kasih. Siapa itu kasih, saudara? Dia itu Allah. Apa itu definisi kasih, saudara? Kasih itu adalah tindakan kebenaran Allah kepada manusia dan tindakan kebenaran manusia kepada Allah dan sesama. Minimal garis besar 2 poin ini saudara tangkap, saudara rekam, saudara juga bisa merenungkan betapa luar biasa kasih Allah itu kepada manusia terhadap kita yang berdosa. Dan begitu juga kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Firman Allah menyuruh kita, mari tindakan kita adalah datang kepada Allah dan dapat menyelamatkan atau memberitakan atau mengasihi sesama manusia. Amin. Tuhan berkati sampai di situ, saudara. Saya mengajar saudara tentang kasih. Nah, sekali lagi minggu depan kita akan bahas tentang jenis kasih. Saudara, ada 6 jenis kasih akan kita bahas di sana ya. Saya harap saudara dapat mengikutinya supaya saudara saudara memahami secara komprehensif tentang kasih itu. Saudara tidak hanya terbatas memahami kasih itu Allah, saudara tidak terbatas memahami tentang definisi kasih itu, tetapi saudara akan mengenal tentang jenis-jenis kasih, dan saudara juga akan mengenal tentang fungsi dari kasih itu, supaya sekali lagi saudara mengenal secara komprehensif tentang kasih itu. Tuhan Yesus berkati, saudara. Kita ada perjamuan kudus saat ini. Mari kita bangkit berdiri. Lantai bawah bangkit berdiri. Yang bertugas juga maju ke depan untuk menerima perjamuan kudus ini. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa ya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur kebenaran firman-Mu boleh menerangi iman kami, sehingga iman kami ya Tuhan boleh bertumbuh terus di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau ya Tuhan adalah kasih yang terbesar
Sebab itu kami datang kepadamu pada pagi hari ini mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah henti-hentinya bagi kami. Bahkan ketika kami pun orang berdosa, Engkau telah selamatkan. Bahkan kadang sudah diselamatkan, kami pun masih melanggar firman Allah. Tapi karena kasih-Mu yang besar ya Tuhan, keberadaan kami, status hidup kami tetap adalah orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Basuh kami dengan darah-Mu. Engkaulah imam besar agung kami, yang terus menyucikan kami, terus mengampuni setiap salah dan dosa kami. Saat ini ya Tuhan, kami umat-umat-Mu akan masuk dalam perjamuan kudus. Tujuan kami untuk mengingat akan penebusan-Mu bagi kami. Tuhan, kami datang kepadamu, setiap kami akan menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu di atas kayu salib, menebus dosa kami. Biarlah kami terus mengingat status hidup kami, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dari status dosa kami. Terima kasih. Juga kalau ada di antara kami Tuhan yang sakit, yang lemah, atau pergumulan apapun, setiap dia menikmati kasih karunia tubuh dan darah-Mu, dia boleh mengalami mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih, kami terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Nyanyikan satu pujian, bukan dengan parafat. Haleluya. Sekali lagi, perjamuan kudus ini yang pertama adalah untuk mengingat Tuhan Yesus disalib menebus kita, karena kasih-Nya menyelamatkan kita. Sehingga juga sekaligus mengingat status hidup kita adalah orang yang sudah mengalami kasih keselamatan dari Tuhan. Kita ini adalah anak-Nya Tuhan. Haleluya Tuhan. Dengar firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Saudara pegang cawan dengan tangan kanan saudara. Dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya. Mari angkat tangan kanan saudara mengucap syukur atas kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita melalui penebusannya di atas kayu salib. Saudara dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari status manusia yang sudah berdosa menjadi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya berdoa saat ini, Tuhan lihat tangan-tangan kami yang sedang mengucap syukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia penebusan-Mu bagi kami. Namun Tuhan, di dalam kehidupan kami juga ada pergumulan-pergumulan pribadi, baik dalam rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, keuangan, pergumulan apapun umat-umat-Mu. Lihatlah tangan-tangan kami terangkat di hadapan-Mu. Biar tangan-Mu yang penuh berkat itu turun melawat kami, menolong, memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dengan iman Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, saya bisa kita semuanya diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus yang kita sudah nikmati. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus kita berdoa supaya Tuhan singkapkan kebenarannya lebih dan lebih lagi, sehingga kita jemaat Tuhan di tempat ini, kita diperlengkapi dengan firman-Nya, kita diperlengkapi dengan kuasanya untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi saksi Tuhan pada hari-hari akhir ini ya. Puji Tuhan, terima kasih juga kepada segenap pelayan yang bertugas, mulai dari Asyir, multimedia, kolektan, WL, singers, pemain musik, dan juga pelayan perjamuan kudus. Tidak lupa juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun di rumah yang memuji Tuhan, yang sudah melayani Tuhan dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, segala jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Kemudian untuk Bapak Ibu yang masih melakukan persembahan melalui transfer, persembahan pertama bisa ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Ini persembahan operasional. Untuk persembahan yang kedua atau untuk pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA Digital 000937261639639 kode bank 501 atas nama Aditya Sumirat. Kemudian untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yan Semanorek. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan bisa menghubungi Bapak Gembala atau Ibu Gembala untuk kemudian didoakan ya. Nah, kemudian untuk persembahan sekolah minggu juga, kalau masih ada orang tua yang mau transfer ke rekening langsung transfer ya ke rekening BCA 572542637 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Kemudian untuk minggu pertama hari ini kita melakukan perjamuan. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu kita ada doa
puasa bulanan ya, doa puasa 3 hari. Bapak Ibu bisa pilih puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daniel. Tapi yuk sama-sama kita ikut ambil bagian di dalam puasa ini ya. Kalau masih belajar jam 12 buka juga nggak masalah ya. Oke, kemudian ibadah komsel minggu ini diadakan di Pastori Georgia TA 6 nomor 23 jam 7:30 malam pada hari Rabu. Jadi kami undang Bapak Ibu ikut ambil bagian dalam ibadah komsel ini. Ayo hadir. Kalau ada yang nggak tahu rumahnya bisa tanya, nanti kita bisa share log ya. Kemudian untuk ibadah gabungan Pelprip dan WSP di gereja setiap hari Jumat jam 7 malam. Sekali lagi saya himbau Bapak Ibu, saudara-saudari, pria wanita, yuk ambil bagian di dalam pelayanan gabungan Pelprip dan WSP. Di situ kita bertumbuh bersama dan juga belajar untuk melayani ya. Kemudian untuk hari Sabtu, Jumat ini juga ada ibadah dewasa muda jam 8 malam ya. Jadi bagi saudara-saudari yang sudah dewasa, sudah kuliah ke atas ya, jadi maksudnya sudah mungkin mendekati lulus atau yang sudah mulai bekerja begitu ya, udah 21 tahun ke atas deh begitu ya, itu bisa ikut bergabung di dalam ibadah dewasa muda Jumat jam 8 malam. Nanti sebentar kita akan mendengarkan pengumuman sedikit dari wadah ini ya, dewasa muda. Kemudian hari Sabtu jangan lupa kita tetap ada doa pagi jam 7 sampai dengan jam 8 di gereja. Ambil waktu saudara untuk sama-sama kita berlutut di kaki Tuhan di tempat ini. Kemudian ibadah pemuda remaja YMB di gereja pada setiap hari Sabtu jam 6.15 ya. Jadi dorong anak-anak kita yang dalam usia remaja pemuda untuk ikut beribadah di dalam ibadah YMB setiap hari Sabtu jam 6.15, dan hari Minggu kembali kita ibadah seperti biasa pagi jam 8, kemudian jam 10 ibadah sekolah minggu, dan jam 5 sore ibadah raya di gereja dan ibadah raya online. Demikian untuk pengumumannya, dan saya akan berikan kesempatan untuk wadah dewasa muda untuk memberikan sedikit pengumuman. Silakan. Shalom, selamat pagi, saudara jemaat yang kasih dalam Tuhan. Izin minta sedikit waktunya ya untuk ceritain sedikit tentang dewasa muda ini dan menambahkan sedikit pengumuman juga yang sudah diinfo sama Bapak Gembala 2 minggu lalu tentang dewasa muda ini ya. Jadi dewasa muda ini apa sih, kok tiba-tiba muncul gitu ya? Sebenarnya nggak tiba-tiba muncul, kita ini udah menjalankan kegiatan komunitas dewasa muda ini sudah berjalan 6 bulan, pertengahan bulan 2021 kita tuh berjalan tanpa kepengurusan. Nah ini pertemuan, boleh dibalikin lagi foto yang pertama tadi ya. Ini pertemuan pertama kita di bulan Juni kalau nggak salah, saya lupa, atau Juli ya. Jadi kalau lihat kenapa ada makanan tengah-tengah ya, ini makan-makan apa ibadah gitu. Sebenarnya ini kita konsepnya terbentuk itu karena kita mau enjoy ngobrol ya, diskusi dari diskusi ringan sampai nanti kita diarahkan diskusi yang berbobot tentang kehidupan, tentang pekerjaan ya, tentang direlate ke firman Tuhan. Itu ada Ibu Gembala sebagai mentor kita. Jadi ini kita menciptakan suasana yang asik gitu ya buat diskusi tentang firman dan juga tentang kehidupan kita. Bentuknya juga konsepnya ini kita ajukan ke kami ajukan, jadi kami awalnya itu berempat, kita sering diskusi di luar gereja kita sambil makan, terus pembicaraan kita tuh kok menarik ya, kenapa nggak kita ajak teman-teman yang lain dan tuangkan ini ke dalam sebuah grup gitu, jadi grup diskusi. Akhirnya mengajukan ke Bapak dan Ibu Gembala, kemudian disupport, didukung sampai sekarang, terbentuklah dewasa muda ini gitu. Usianya seperti yang tadi Ibu Gembala sempat himbau, kita masih 20-an ya, 20-an, dan yang paling senior 28 tahun gitu ya. Boleh di slide selanjutnya ya. Ini kita pertemuan kesekian kita di luar gereja, di kafe ya gitu. Kita sering gunakan media kartu yang berisikan
waktu itu jadi sarana kita tukar pikiran, sarana kita sharing, dan kemudian dihubungkan dengan firman Tuhan oleh mentor kita itu Ibu Gembala. Boleh di slide selanjutnya, ada foto-foto selanjutnya. Nah ini di salah satu kafe milik kawan kita, Saudari Rani, dan sekarang kita aktif di situ sih kebanyakan kegiatan kita. Baik, ada fotonya lagi, satu lagi, ya ini yang terakhir pertemuan. Ya, kita juga selain di luar, kita juga beberapa kali ambil waktu juga loh di gereja ya untuk kita berdoa, kita praise and worship, karena di luar kan tidak sebebas itu ya, belum nggak bisa semerdeka itu kita mau pujian, mau penyembahan gitu. Nah ini juga acara akhir tahun kita kemarin kita sempat tukar kado, boleh dilihat ya usianya kira-kira ya 20-an, 30-an gitu. Oh ya itu yang Bapak Gembala. Gak kelihatan Om. Kelihatan muda soalnya. Ya, jadi artinya di sini kita dewasa muda ini antusiasmenya dari teman-teman dan dukungan dari Bapak Ibu Gembala sendiri cukup baik, dan saya pribadi mewakili teman-teman dewasa muda mau mengajak nih mungkin ada wajah-wajah baru yang kategori dewasa muda di sini ya. Baik itu masih single ataupun pasangan muda, ayo dong kita gabung datang Jumat ini. Jumat ini kebetulan ya, Jumat minggu depan ini kita ada pertemuan, tempatnya menyusul kemungkinan di RRSCP di Kota Wisata, tapi masih tentatif, nanti dihubungkan kembali. Ada wajah-wajah baru nih ataupun wajah-wajah yang sudah ikutan, saya juga lihat, yuk kita gabung jam 8 ya, dijamin asik deh pokoknya. Para diskusinya nggak boring, diskusinya santai tapi berbobot juga gitu. Baik, dan juga satu lagi pengumuman, karena kita sudah secara resmi ya, maksudnya kan kita kemarin-kemarin nggak resmi, nggak ada pengurusan dan lain-lain. Nah kita mau bikin satu event di Puncak tanggal 22-23 Maret. Ini khusus untuk yang dewasa muda ya, dan juga nanti Bapak Ibu Gembala juga akan menemani kita. Kita akan semacam mini retreat ya, 2 hari 1 malam di Puncak tanggal 22-23 Maret. Ya, jadi mau ngajak nih teman-teman dewasa muda yang ada di sini yang belum bergabung, yuk kita ikutan Jumat depan, sama boleh registrasi buat tanggal 22-23 Maret. Mohon maaf ada biaya registrasinya sekitar 200.000, tapi itu semua udah all in, udah include semuanya. Nanti boleh kalau ada yang tertarik boleh info ke Saudari Sally di belakang, boleh lambaikan tangan sama Saudara Firdan juga ya. Oke, ya begitu aja pengumumannya. Ditunggu kehadirannya di pertemuan dewasa muda. Terima kasih, semoga berkati. Saya disuruh langsung doa saja, tapi mungkin yang lain juga. Ini bukan cuma dewasa muda ya. Ini sekali lagi saudara pahami, kita punya wadah-wadah itu memang disiapkan dari organisasi pun menyiapkan sebagai bentuk saudara, tempat komunitas rohani saudara dan saya. Jadi kalau yang sudah ibu-ibu ya kan ada wadah wanita, ada wadah pria, ada wadah remaja juga kan ada saudara. Jadi di dalam ada wadah sekolah minggu. Jadi wadah-wadah ini sebetulnya saudara harus lihat ini tempatnya komunitas rohani saudara. Jangan sampai cuma punya komunitas sekuler, tapi yang rohani tidak ada. Ini padahal ini penting sekali ya. Saudara gabung dalam komunitas ini, dukung, hidup dalam kebersamaan di situ. Ya, nanti juga makanya kayak remaja, ya ada kalanya juga mungkin begini saran saya juga yang lain-lain pengurus ya. Sama kayak kemarin remaja, ada saja olahraga. Bukan ada manfaat. Alkitab pun bilang olahraga itu ada manfaatnya, tapi tidak sebanding dengan yang rohani, kan begitu saudara. Kalau menyangkut iman, ya. Tapi ada di bagaimana menciptakan kebersamaan juga. Ini ibu-ibu kadang-kadang mungkin senam bareng, gitu saudara. Bikinlah kegiatan, tidak selalu begitu main kartu. Kemarin saya bikin games, kan begitu. Jadi di dalam itu mesti pengurus itu mesti pikirkan, tidak boleh juga selalu hanya ada duduk di gereja begini. Kalau hari Minggu memang rumah rohani kita ya ini, ya kita datang ibadah bersama. Tapi di dalam wadah-wadah ini tempat komunitas rohani buat kegiatan-kegiatan. Ya ini ada, ya IMB ternyata
diakonia di sini kan saudara perwada. Ternyata mereka mengatur wadah YMB sudah menjalankan diakonia mereka, sedang mencari dana, dan dana semua itu akan diadakan untuk renovasi gereja ya. Ternyata kemarin setelah rapat untuk renovasi gereja, kalau ditambah multimedia 50-an juta ya, 50-an juta juga ternyata. Ya tapi marilah melihat, kalau untuk Tuhan sama dengan Mika ya, atau apa ya, kitab apa yang saya baca lalu itu, Tuhan juga tegur orang Israel. Tuhan bilang, rumahmu kamu renovasi baik-baik, tapi sementara rumah Tuhan kamu tidak mau. Kan kadang-kadang benar juga sih, kadang rumah kita mau isi barang bagus, bikin bagus, tapi kalau untuk gereja kadang-kadang, mohon maaf, kita kadang-kadang agak kikir terhadap gereja kan gitu ya. Tapi marilah saudara, kita sama-sama, termasuk saya, mari kita mendukung untuk bagaimana cara pencarian dana untuk merenovasi gereja, yaitu melalui diakonia, baik YMB, sekolah minggu, juga berarti YMB ini gabung sama Dewasa Muda atau apa ini? Ya. Dan pria, jadi semua sedang mencari dana untuk merenovasi gereja ini ya. Tapi sekali lagi ya, ketika mencari dana ini saudara harus memandang dari sudut pandang Alkitab ya. Jadi saudara diberikan wadah untuk memberikan sesuatu untuk renovasi gereja ini, supaya jangan sampai saudara berpikir, aduh nyari dana di gereja ini ya. Saudara tentu kita berpikir positif untuk rumah Tuhan, amin ya. Jadi ini nanti dalam waktu 2 minggu ya, 2 minggu ke depan ini nanti akan direnov ini. Jadi satu waktu kita berubah. Jadi semenjak ruko ini dibeli, belum pernah diapa-apain soalnya kan, atasnya belum direnov. Ini depan juga kita akan ganti. Di ruko ini sudah dibeli sudah berapa tahun nih? Ada nggak 12 tahun? Ada kali ya, 12 tahun. Jadi sekarang kita renovasi lah. Rumah saudara sudah pernah renov belum? Sudah kan? Kita renov gereja lagi sekarang ya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita tunduk kepala, kita akhiri ibadah saat ini. Kami datang kepadamu Tuhan, datang bersyukur. Kami boleh datang beribadah bersama-sama dengan umat-umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, sepanjang minggu ini kami semua akan kembali melakukan aktivitas kami, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami masing-masing, di kantor, di toko, pendidikan kami, anak-anak kami. Tuhan, semua aktivitas kami, baik dalam pelayanan pekerjaan-Mu, kami menaruh ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang akan kami kerjakan, kami lakukan, kami mohon ya Tuhan, biar Engkau buat berhasil apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, demikian kami berdoa. Semua rencana, program-program, baik program kami pribadi, program-program dalam gereja-Mu, kami juga taruh ke dalam tangan Tuhan. Mohon tangan Tuhan bekerja berdaulat dalam setiap program-program ini. Dan Tuhan, Engkau berkatilah. Terima kasih Tuhan, doa kami juga, berkati juga pemerintah kami ya Tuhan. Dari pusat sampai daerah Tuhan berkati, TNI, Polri Tuhan berkati, para dokter-dokter yang menangani pasien juga Tuhan berkati, supaya mereka juga berdiagnosa dengan tepat. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Buat kami semua sebentar akan pulang, bungkus kami dengan darah-Mu, kuasa-Mu melingkupi kami, sehingga kami pulang menikmati sukacita-Mu, bertemu dengan keluarga satu dengan yang lain, menikmati kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Kami memohon ya Bapa di sorga, berkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus
memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.